Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di pelajaran matematika. Nah, kita akan membahas tentang bentuk akar dan logaritma. Sebelum kita memulai pelajaran, maka kita harus berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan untuk kedepannya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, selanjutnya untuk yang pertama adalah menyederhanakan bentuk akar. Langsung contoh soalnya saja ya. Kalau ada akar 32, ini angkanya kan masih terlalu besar, makanya berapa kali berapa nanti hasilnya sama dengan 32. Nah, di sini ketemu 16 dikali 2. Kalau ada 16 dikali 2, maka hasilnya sama dengan 32. Kalau ada akar 32, maka bisa dijabarkan menjadi akar 16 dikali 2. Akar 16-nya bisa keluarkan karena akar 16 itu sama dengan 4. Nah, kalau akar 2 itu tetap jadi akar 2. Kalau ada akar 32, maka hasilnya sama dengan 4 akar 2. Selanjutnya, kalau ada akar 125, nah ini kan terlalu besar, makanya berapa kali berapa sih? Nanti hasilnya sama dengan 125. Nah, ketemu 25. 25 kali berapa sih hasilnya? Nanti hasilnya sama dengan 125. Nah, di sini ketemu 25 dikali 5, maka hasilnya sama dengan 125. Nah, akar 25 bisa dikeluarkan kan? Kalau ada akar 25, maka hasilnya sama dengan 5. Akar 5-nya tetap. Jadi hasilnya kalau ada akar 125, maka hasilnya sama dengan 5 akar 5. Selanjutnya yang ketiga, kalau ada akar 3 dari 81, kita jabarkan lagi. 81 itu kan masih angkanya terlalu besar. Berapa kali berapa sih nanti hasilnya bisa 81? Nah, di sini ketemu 27 dikali 3, maka hasilnya sama dengan 81. Nah, kalau ada akar 3 dari 27 dikali 3, maka sama dengan 27 dikali 3 itu pangkat 1/3. Bisa dijabarkan dalam kurung menjadi sama dengan 27 akar 1/3 dikali 3 pangkat 1/3. Nah, kita ubah lagi menjadi bentuk akar. Nah, jadi akar 3 dari 27 dan dikalikan akar 3 dari 3. Kalau ada 27 dari akar 3 ke berapa? 3 pangkat berapa? 3 pangkat 3. Berapa pangkat 3 nanti hasilnya sama dengan 27. Nah, di sini ketemu 3. 3 pangkat 3 itu sama dengan 27. Sedangkan untuk akar 3 dari 3 itu tetap. Jadi, kalau ada akar 3 dari 81, maka hasilnya sama dengan 3 akar 3 dari 3. Nah, untuk yang kedua dari bentuk akar yaitu mengoperasikan bentuk akar. Di sini ada penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, di sini sama akarnya, di sini angkanya sama yaitu C. Maka nanti yang ditambah adalah variabel A dan B. Ingat ya, yang ditambah dan dikurang di sini dalam kurungnya adalah A dan B. Nah, kalau ada A akar C ditambah B akar C, maka sama dengan A plus B dalam kurung akar C. Dan untuk pengurangan juga sama. Kalau ada A akar C dikurangi B akar C, maka hasilnya sama dengan A dikurangi B dalam kurung akar C. Nah, untuk selanjutnya, contoh. Untuk yang pertama, kalau ada 4 akar 5 ditambah 2 akar 5, nah di sini dalam kurungnya adalah variabel dari A dan B. Sedangkan akarnya di sini kan sama, akar 5 kan? Berarti di sini ada akar 5. Berarti yang ditambah adalah 4 ditambah 2 itu sama dengan 6 akar
5. Untuk selanjutnya, kalau ada 4 akar 6 dikurangi 2 akar 6, maka akar 6-nya tetap di sini kan. Yang di dalam kurung adalah variabel dari A dan B, yaitu 4 dikurangi 2, maka hasilnya sama dengan 2 akar 6. Untuk selanjutnya, di sini kan angkanya banyak yang terlalu besar ya. Maka kita jabarkan dulu. Nah, kalau ada akar 20 dikurangi akar 500 ditambah akar 125, maka sama dengan akar 4 dikali 5 dikurangi akar 100 dikali 5 ditambah akar 25 dikali 5. Kalau ada akar 4, maka hasilnya sama dengan 2. Akar 5-nya tetap dikurangi akar 100 itu berapa sih? Akar 100 itu sama dengan 10. Akar 5-nya tetap ditambah akar 25 itu sama dengan 5 akar 5. Berarti yang di sini yang dikurang adalah 2, yang dikurang dan dijumlahkan adalah 2. 2 dikurangi 10 hasilnya negatif 8. Nah, negatif 8 ditambah 5 berarti masih negatif kan? Di sini negatif 3 akar 5. Kalau ada akar 20 dikurangi akar 500 ditambah akar 125, maka hasilnya sama dengan negatif 3 akar 5. Untuk yang kedua dari mengoperasikan bentuk akar, yaitu pembagian bentuk akar. Nah, pembagian bentuk akar sering juga disebut dengan merasionalkan bentuk akar. Nah, untuk A, B bilangan rasional non-negatif berarti bukan dari bilangan negatif. Maka berlaku kalau ada akar A, maka sekawannya adalah akar A. Kalau ada A plus akar B, maka sekawannya adalah A negatif atau dikurangi akar B. Ingat ya, kalau di sini positif, maka sekawannya di sini adalah negatif. Nah, yang ketiga, kalau ada akar A ditambah akar B, maka sekawannya di sini adalah akar A dikurangi akar B. Nah, dari sini bentuk rasionalnya dapat diketahui. Untuk yang pertama, kalau ada A per akar B, maka sama dengan dikalikan dengan sekawannya di sini. Kalau di sini akar A sekawannya akar A, karena yang di sini diketahui akar B, maka dikalikan dengan akar B per akar B. Kalau ada A dikalikan akar B, maka sama dengan A akar B. Kalau ada akar B dikali akar B, maka nanti hasilnya sama dengan B atau akarnya hilang. Jadi kalau ada A per akar B, bentuk rasionalnya adalah A per B akar B. Untuk yang kedua, kalau ada C per A plus akar B, maka hasilnya di sini kan kalau ada di sini positif, maka sekawannya adalah negatif. Ini kan sama kan? Berarti nanti hasilnya bentuk rasional dari C per A plus akar B itu adalah C dalam kurung A dikurangi akar B per A pangkat 2 dikurangi B. Untuk yang selanjutnya, kalau ada A sama B-nya di akar, maka kalau ada C per akar A ditambah akar B, maka dikalikan dengan sekawannya. Di sini bedanya adalah tanda positif. Kalau di sini positif, maka di sini harusnya negatif. Berarti kalau ada C per akar A ditambah akar B, maka hasilnya sama dengan C dalam kurung akar A dikurangi akar B per A dikurangi B. Nah, berarti kan sudah ada, kalau ada akar A dikalikan akar A, maka hasilnya adalah A, akarnya hilang. Gampangannya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bab selanjutnya, yaitu logaritma. Apa sih logaritma itu? Logaritma adalah inverse. Inverse itu kebalikan dari bilangan berpangkat.
Maka di sini kalau ada logaritma, biasanya kalau ada A pangkat C itu sama dengan B. Ingat ya, kalau ada A pangkat C itu sama dengan B, maka berlaku jika dan hanya jika A log B itu sama dengan C. Kenapa kok seperti itu? Berarti di sini C-nya adalah pangkat dari A. Intinya A log B adalah pangkat dari A pangkat C. Untuk sifat-sifat logaritma yang pertama, kalau ada P log A dikali B, kalau ada di sini variabel AB-nya dikali, maka penjabarannya nanti adalah ditambah. Kalau ada P log dalam kurung A kali B, maka hasilnya sama dengan P log A ditambah P log B. Untuk sifat yang kedua, P log A per B, atau di sini kan variabel A sama B-nya itu dibagi. Kalau dibagi, maka hasilnya sama dengan dikurangi. Nah, di sini terlihat kan bedanya. Kalau ada P log A per B itu sama dengan P log A dikurangi P log B, atau sebaliknya, bisa dibalik-balik. Untuk sifat yang ketiga, kalau ada P log A pangkat N, maka pangkat dari A-nya kita taruh di depan menjadi N dikali P log A. Selanjutnya, kalau ada A log B, maka penjabarannya di sini sesuai dengan sifatnya adalah P log B dulu dibagi dengan P log A. Selanjutnya yaitu sifat yang kelima, kalau ada 1 per A log B, maka nanti hasilnya adalah kebalikannya, yaitu B log A. Untuk sifat yang keenam, kalau ada A pangkat N log B pangkat M, maka pangkatnya yang didahulukan ditaruh di depan adalah M dulu, M dibagi N, pangkat dari sini, dikali A log B. Ingat ya, kalau ada A pangkat N log B pangkat M, itu sama dengan M per N dikali A log B. Untuk sifat yang ketujuh, kalau ada A dikali untuk sifat yang ketujuh adalah A pangkat. Di sini pangkat ya. Kalau ada A pangkat A log B, pangkatnya adalah A log B, maka hasilnya sama dengan B. Ingat ya, di sini kalau ada A pangkat A log B, maka hasilnya di sini adalah B. Untuk sifat yang ke-8, P log 1 itu sama dengan 0. Kalau ada 2 log 1, maka hasilnya sama dengan 0. Kalau ada 3 log 1, maka hasilnya sama dengan 0. Nah, tapi di sini sifat yang ke-8 adalah P log 1 itu sama dengan 0. Kalau ada sifat yang ke-9 adalah A log A itu sama dengan 1. Di sini kita buat contoh yang ada angkanya saja ya. Kalau ada 3 log 3, maka hasilnya sama dengan 1. Kalau ada 2 log 2, maka hasilnya sama dengan 1. Untuk sifat yang terakhir yang ke-10, kalau ada P log A dikalikan A log B, maka hasilnya adalah yang depan sama belakang saja kan, menjadi P log B. Nah, kalau ada P log A dikali A log B, maka hasilnya sama dengan P log B. Nah, kita langsung ke contoh soal logaritma. Kalau ada 2 log 24 ditambah 2 log 3 dikurangi 2 log 9, maka hasilnya sama dengan sesuai dengan rumusnya tadi. Kalau ada penjumlahan, maka angka di sini maka hasilnya dikali. Kalau ada pengurangan, maka angka di sini itu dibagi. Jadi hasilnya 2 log dalam kurung 24 dikali 3 dibagi 9, maka hasilnya sama dengan 2 log 2 pangkat 3. 2 log 2 pangkat 3. Kenapa kok 2 pangkat 3? Nanti hasilnya kalau setelah dikalikan dibagi 9, maka hasilnya sama dengan 8. Nah, 8 itu kalau di sini kan 2, berarti 2 pangkat berapa nanti hasilnya adalah 8. 2 pangkat berapa di sini ketemu 2 pangkat 3. Jadi hasilnya sama dengan 2 log 2 pangkat 3 itu sama dengan 3. Kenapa kok 3? Sesuai dengan rumusnya kan, kalau ada pangkat di sini maka diganti atau berubah
tempat menjadi 3 dikali 2 log 2, karena 2 log 2 itu sama dengan 1, jadi nggak usah tulis, berarti hasilnya sama dengan 3. Untuk yang kedua, log 5 ditambah log 4 dikurangi log 2 ditambah log 10, maka langsung saja kalau ada penjumlahan maka di sini angkanya yang penjumlahan adalah dikali, dan di sini yang pengurangan 2 berarti dibagi 2. Berarti hasilnya sama dengan log 200. Kenapa kok 200? 5 dikali 4 itu 20, 20 dikali 10 hasilnya 200. Berarti kalau ada log 100 itu hasilnya sama dengan 2. Nah, kalau di sini log 100 ini kan berarti 10 pangkat berapa sih? Nanti hasilnya sama dengan 100. Nah, ketemu di sini pangkat 2. Kalau ada log 10 maka hasilnya sama dengan 1. Karena di sini ada log 100 berarti 10 pangkat berapa sih nanti hasilnya? 100. Nah, di sini ketemu 2. Kalau ada log 5 ditambah log 4 dikurangi log 2 ditambah log 10, maka hasilnya sama dengan 2. Nah, selanjutnya, kalau ada 3 log 27, kita jabarkan lagi, karena 27 itu adalah angka yang masih terlalu besar. Jadi 3 log 3 pangkat 3 itu sama dengan, di sini pangkatnya berubah menjadi berada di depan, berarti 3 dikali 3 log 3 itu sama dengan 3 kan, 3-nya tetap. Kalau ada 3 log 3 hasilnya sama dengan 1. Jadi 3 dikali 1 itu sama dengan 3. Jadi kalau ada 3 log 27 itu hasilnya sama dengan 3. Kan di sini kan 3 pangkat berapa sih? Di sini hasilnya sama dengan 27. Nah, ketemu 3 pangkat 3 itu hasilnya sama dengan 27. Nah, sekian dulu pembelajaran video kali ini. Materi yang kita pelajari tadi adalah bentuk akar dan logaritma. Nah, tugas kalian adalah meresum atau mencatat kembali materi pelajaran yang sudah saya sampaikan tadi di buku tulis kalian. Jika masih bingung, bisa diulang kembali video pembelajarannya tadi, atau bisa ngasih pertanyaan di komen atau melalui Japri, WA atau sebagainya. Nah, sekian dulu video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. See you next time, guys. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.